Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Ya, di modul Ustazah sudah mencantumkan beberapa ayat ya, diantaranya adalah dari surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan langit dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dan di Al-Hajj ayat 47, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, di sana kita dengan jelas dapat melihat bahwa Al-Quran pun mengajarkan tentang perbandingan, ya. Lalu kalau secara sehari-hari gitu ya, apa sih manfaat kita mempelajari perbandingan ini? Nah, di modul Ustazah sudah menjelaskan atau mengilustrasikan ya kondisi seseorang. Misalkan di situ ada Nisa ya. Nisa akan membuat es jeruk sebanyak 1 gelas. Sedangkan ibu akan membuat es jeruk 5 gelas. Agar rasa es jeruk Nisa dan ibu sama, maka apa yang harus dilakukan oleh ibu? Jika Nisa memakai 5 buah jeruk, berapa jeruk yang harus digunakan ibu? Nah, itu kalian harus perhatikan baik-baik. Ya, di situ dengan jelas terlihat bahwa kalau kita ingin membuat sesuatu dengan ukuran yang lebih besar atau lebih banyak, maka kita sebetulnya bisa dengan melihat perbandingannya. Jadi kalau misalnya 1 gelas 5 buah jeruk, kalau 5 gelas berapa buah jeruk ya yang akan diperlukan. Nah, ini kalau misalnya perbandingannya sama, maka pasti rasa yang didapat itu pasti akan sama gitu ya. Nah, dari contoh di atas, maka kita juga dapat melihat bahwa melakukan perbandingan itu dapat menghemat waktu kita dalam menyediakan atau membuat sesuatu gitu ya dalam volume besar. Atau dengan mempelajari perbandingan ini, kita juga akan dapat mengetahui dan memperkirakan kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Oke? Supaya lebih jelas lagi, Ustazah akan coba menjelaskan contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, siapa yang suka main Lego? Nah, lagi pandemi begini kan kalian banyak di rumah ya. Pasti banyak bermainnya ya. Ya, nggak apa-apa. Supaya tidak jenuh juga, supaya tidak menurunkan kadar imunitas ya, karena selama COVID nggak boleh stres gitu ya. Coba dibuka contoh 1 ya. Di situ Amar memiliki 20 Lego, sedangkan Hanif memiliki 50 Lego. Perbandingan Lego Amar dan Hanif adalah berapa? Nah, kita lihat di nomor 1 itu ada Lego Amar dan ada Lego Hanif ya. Nah, Lego Amar itu ada 20 buah. Sedangkan Lego Hanif ada 50 buah. Nah, ini yang diketahui dari soal. Lalu ditanyanya adalah apa tadi, perbedaan ya? Perbandingan ya. Perbandingannya gimana? Gitu. Nah, kalian tinggal menjawab ya. Tuliskan lagi Lego Amar banding Lego Hanif. Nah, di soal kan udah jelas tuh, 20 Lego Amar, Lego Hanifnya 50. Sudah selesai belum sampai sini? Belum ya? Kenapa? Karena biasanya yang namanya perbandingan itu sampai bentuk yang paling sederhana. Ingat, waktu mempelajari tentang pecahan, kalian mempelajari tentang menyederhanakan pecahan.
ya kan? Nah, kalau bentuknya seperti ini 20/50, itu kalian bisa membaginya. Misalkan yang 20 ini kita bagi 10. Nah, yang kanan yang 50 juga harus dibagi 10. Ya, kalau 20 dibagi 10 berapa? Iya, 2. 50 bagi 10? Iya, 5. Jadi, perbandingannya adalah 2/5. Ingat ya, harus sampai bentuk yang paling sederhana. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentar. Di soal nomor 2, perbandingan uang Salma dengan uang Malika adalah 3/5. Ya, diketahui, ini Ustazah singkat aja ya. Uang Salma banding Malika itu 3/5. Kemudian jika uang Malika 100.000, uang Malika 100.000, ya. Berapa uang Salma? Nah, ditanyanya berapa uang Salma? Ayo, gimana caranya kira-kira? Iya. Nah, untuk yang seperti ini, ya, kita mencari uang Salma. Lihat perbandingannya. Salma banding Malika 3/5. Salma perbandingannya berapa? Ya, ini yang Salma ya. Nah, yang ditanya itu pasti di atas. Uang Salma banding uang Malika. Bandingkan saja 3/5 dikali 100.000. Oke. Supaya cepet, ini bagi ini nih. 100 bagi 5 berapa sih? 2. Berapa? 100 bagi 5? 20 ya. Oke. 100 dibagi 5, 20. Sekarang tinggal kalian kalikan saja ini dengan ini. Ya, 3 kali 2 berapa? 6 ya. Turunin nolnya. Jadi 60.000. Nah, ini uang siapa namanya? Salma. Kalau lengkapnya harus pakai 00 ya, biar rapi. Oke. Itu contoh soal yang kedua. Bagaimana dengan soal yang ketiga? Nah, di soal yang ketiga biasanya misalkan nih, Ustazah bacakan saja ya. Jumlah mangga dan apel di sebuah keranjang ada 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7/8. Berapakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Ya. Oke, kita lihat. Jumlahnya diketahui adalah 90 buah. Itu mangga dan apel. Ya. Jumlah diketahui, tulis ya. Mangga dan apel sama dengan 90. Perbandingannya mangga dan apel, mangga banding apel 7/8. Berapa banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Yang ditanya apelnya ada berapa sih? Gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata yang menjadi kata kunci. Nah, di sini ada kata-kata jumlah. Nah, kalau kalian ketemu kata-kata jumlah, ditanya salah satunya berapa? Ini kan ditanya ya. Jadi jawabnya nyari apel, yang ditanya dulu apel. Perbandingannya ya. Nah, karena ada kata-kata jumlah, jumlahkan perbandingannya. 7 tambah 8. Dikali jumlah mangga dan apelnya berapa? Kalau ada 90 ya kali 90. Kita masukkan ya. Apel kan ini apel ininya 8 ya perbandingannya. Jadi 8/7 tambah 8 berapa? Iya, 15. Baru dikali 90. Supaya cepat gimana?
Iya, 90 bagi 15 berapa? 15 kali 2 aja 30, ya nggak? Kalau 90 bagi 15 pasti 6. Ayo belajar lagi perkaliannya yang benar. Oke, lanjut. Berarti gimana nih? 90 bagi 15 kan dapat 6. Nah, sekarang tinggal kalikan ini dengan ini. 8 kali 6 berapa? Iya, isinya adalah 48 buah. Sip, sampai di sini. Sampai di sini kalian masih bisa memahami atau perlu diulang lagi? Anak ustazah mah pada pintar-pintar ya. Insya Allah pada mengerti ya kalau baru sampai seperti ini ya. Oke, sip, lanjut. Kalau begitu gimana ya kalau misalkan kita ketemu dengan soal yang keempat. Baik, kita lihat contoh soal yang keempat. Nah, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 2:3. Diketahui, langsung catat. Laki-laki banding perempuan, boleh disingkat L atau P juga ya. Laki-laki banding perempuan adalah 2:3. Selisih. Nah, ada kata-kata selisih. Itu garis bawahi ya. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Selisihnya 7 orang. Ditanya berapa banyak siswa laki-laki? Ya. Untuk menjawabnya lihat, laki-laki perbandingannya ada 2 ya. Taruh di atas angka 2. Per. Karena selisih, kalian selisihkan nih perbandingannya. Yang besar kurangi yang kecil. 3 kurangi 2 berapa? Iya, 1. Ya, baru dikali selisihnya tadi 7 orang. Jadi berapa nih isinya? Wah, kalau 7 bagi 1 kan 7 ya. Enak banget nih soalnya nih. Langsung aja kalikan. 7 kali 2, 14. Sip. Coba dilihat dulu, perhatikan. Ya. Nah, kalau kalian sudah memahaminya, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di modul. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.